Dua warga tersambar petir saat tengah berteduh di sebuah warung. Satu orang tewas di tempat kejadian, sementara seorang lainnya meninggal saat di perjalanan menuju rumah sakit. BMKG merilis potensi kewaspadaan cuaca ekstrim di wilayah Jawa Barat sejak tanggal 18 April hingga 24 April 2024. Kesedihan menyeruak di ruang jenazah RSUD Sekarwangi. Istri dan anak dari Fatah Yamani tak menyangka perpisahan mereka usai bermain jadi perpisahan untuk selamanya. Fatah Yamani meninggal dunia usai tersambar petir saat berteduh di sebuah warung di Kampung Cimenteng, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat itu, korban memang tengah mengantar anaknya usai bermain di Pasar Cibadak menggunakan sepeda motor. Bawa anaknya jalan-jalan, dia ulang tahun, katanya diajak main mandi bola. Begitu ada hujan gede, anaknya disuruh pulang duluan naik angkot. Beliaunya neduh dulu. Saat di perjalanan, cuaca yang awalnya cerah berubah gelap. Dan tak lama, hujan deras melanda. Petir menggelegar. Korban pun menyuruh sang anak naik angkutan umum. Sementara korban berteduh sambil menunggu hujan reda. Saat tengah berteduh sambil gunakan telepon seluler, saat itulah petir menyambar. Tak sendiri, ada korban lain bernama M. Rafli yang juga turut tersambar petir. Warga yang berada di dekat lokasi langsung mendatangi korban yang sudah tergeletak tak bernyawa. Tak lama, polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sekarwangi, Cibadak. Keduanya sudah meninggal. Yang pertama Fatah Yamani ya, itu datangnya yang kedua. Yang pertama awalnya saya Pak Rafli dulu ya, maaf. Yang pertama Rafli datang, disusul yang kedua Bapak Fatah Yamani. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Jawa Barat merilis imbauan potensi kewaspadaan cuaca ekstrim di wilayah Jawa Barat sejak tanggal 18 hingga tanggal 24 April 2024. BMKG juga sebut sambaran petir mengenai seseorang bisa jadi sejumlah pemicu, berdekatan dengan air atau benda berbahan logam, serta berada di lokasi terbuka. Jadi misalkan seseorang itu tersambar, bisa jadi dibandingkan dengan wilayah-wilayah di sekitarnya, dia ini cukup tinggi, cukup menonjol seperti itu. Bisa jadi kondisi badai petir dan kita memakai sesuatu yang terbuat dari besi gitu ya, nah itu bisa menarik petir tersebut ke arah kita. Petir juga memiliki sifat mengalir. Saat sambaran terjadi, aliran listrik yang terbentuk mengalir, mencari daerah yang memiliki tekanan rendah, serta punya daya magnet seperti tanah. Awalnya adalah petir itu mencari jalur dengan tahanan yang paling kecil. Itu pertama. Yang kedua, ada masalah yang namanya proteksi petir. Nah, di bangunan atau apa itu kalau memang ada daerah itu banyak petir, maka sebaiknya dipasang proteksi petir itu supaya nanti sambarannya itu bukan ke objek tapi ke penangkal petir itu atau penangkap petir itu. Oleh karenanya penting diingat, ketika terjadi badai petir, kita melindungi diri dengan berada di tempat aman dan tertutup, serta menutup jendela dan pintu. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.